sebagai pemantik. Pemantik itu kayak korek, bisa berakibat baik untuk masak, bisa juga terbakar. Saya harus hati-hati bicara. Di dunia ini berbagai negara, ada yang maju, ada yang tidak maju. Ada negara yang kaya sumber daya alam, bisa maju. Ada juga yang tidak punya sumber daya alam, tapi dia belum maju. Nah, Jepang, Singapura, Korea tidak punya apa-apa sumber daya alam, tapi dia juga maju dari kita. Ada juga memang negara yang maju sumber daya alam, walaupun sumber dayanya kurang, kayak di Timur Tengah, negara Arab, Kuwait, tapi itu dikendalikan oleh justru tenaga luar. Kita punya sumber daya yang kuat, tapi majunya kita pelan-pelan. Artinya sumber daya manusia kita yang perlu lebih baik, lebih bersemangat, dan lebih memberikan nilai tambah yang kuat negeri ini. Negara maju karena pertama tadi saya katakan, dia menguasai teknologi. Teknologi berasal dari ilmu, dan ilmu itu berasal dari pendidikan. Jadi dasar daripada kemajuan itu tentu juga sangat didasari pada pendidikan untuk menguasai ilmu dan teknologi agar dapat memajukan bangsa itu. Dari sisi apapun pendidikan penting. Dari segi konstitusi kita tahu hafal semua tujuan bernegara antara yang mencerdaskan bangsa. Dari agama, Tuhan telah menjanjikan barang siapa yang menguasai ilmu akan diberikan derajat yang lebih tinggi. Hadis yang selalu dibaca utmul ilmu orang bisi, artinya tidak mengatakan harus ke Cina sebenarnya, boleh pergi jauh untuk menuntut ilmu. Jadi itulah ilmu itu penting. Dan karena itu kita berkumpul sehingga berbagai seminar di Indonesia ini. Tentu pertanyaannya, kenapa kita ini kaya tapi kurang maju? Majunya pelan. Malah kita kalah dari Singapura, kalah dari Malaysia. Sekarang ini Vietnam pertumbuhannya lebih tinggi dari kita, sehingga bisa apabila kita stagnan begini, bisa dia lebih berapa tahun ke depan bisa lebih maju dari kita. Padahal baru tahun akhir 70-an dia damai, dia berhenti perang. Banyak simbol-simbol negara yang maju karena pendidikan. Tentu sering diingat habis Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito cuma bertanya, dan tidak bertanya berapa pabrik yang hancur, berapa. Bertanya masih ada guru kan di negeri. Pertanyaannya guru. Aku dulunya bisa habis karena perang, ternyata enggak. Vietnam walaupun tidak dalam keadaan perang di hutan, tetap belajar meningkatkan pengetahuan prakanya dengan matematika. Tidak ingin lain, matematika. Karena dia berlandaskan bahwa dasar daripada matematika adalah dasar teknologi yang ada dasar matematika. Karena itu dia cepat maju sekarang. Itu beberapa dasar-dasar. Dan sebenarnya kita selalu penuh pertanyaan. Tapi pertanyaan itu
jangan hanya diisi dengan seminar, berbagai penataran, tetapi tentu melaksanakan. Mungkin Mas Dede perlu mengevaluasi judul bukunya, menegakkan amanat positif pendidikan. Saya kira yang lebih to the point, melaksanakan amanat positif pendidikan. Kalau menegakkan statis, kalau melaksanakan dia positif. Artinya, kenapa? Positif sudah jelas mencerdaskan bangsa. Sering kita berbicara pendidikan itu ujung-ujungnya bicara anggaran, padahal sebenarnya memang pendidikan setidak-tidaknya 4 faktor. Faktor infrastruktur, tentu kita sekolah, lab, butuh segala macam, butuh kampus yang baik. Kita butuh guru, dosen, karena tidak mungkin apapun hebatnya itu pun infrastruktur tanpa dosen yang baik, pintar, yang menguasai, itu juga tidak mungkin. Ada butuh sistem, dan salah satu sistem yang betul tentu tidak, tentu harus berkembang juga, tapi jangan tiba-tiba belok kiri belok kanan, nanti tidak ada keterlanjutannya. Jangan ekstrim perubahan. Memang berkembang. Ketiga, objeknya ialah generasi muda kita, murid, mahasiswa. Itulah untuk bagaimana seperti yang bisa katakan. Negara maju ada 2, tapi apapun negeri itu butuh SDM yang kuat. SDM yang kuat yang menguasai teknologi, teknologi yang kuat yang menguasai ilmu, dan ilmu dasarnya pendidikan. Ini suatu gambaran arah apa yang harus kita laksanakan sebaik-baik. Infrastruktur memang kita ada yang timpang, ada yang hebat, apalagi sekolah swasta yang bayarnya mahal. Ada yang menengah mungkin di kota-kota, dan ada yang lebih lebih rendah mutunya di daerah-daerah. Padahal bangsa ini mempunyai hak yang sama. Jadi sebenarnya di samping kita berbicara di DPR ini juga koreksi kepada DPR juga untuk mengatur pengaturan dana itu lebih kuat. Jangan pula proyek-proyek itu menjadi berkurang akibat proses yang panjang. Akibatnya yang kena murid ini, guru ini. Ini adalah masalah yang kita harus bukan hanya karena anggaran 20% itu artinya dinamis sekali. Mau ke dalam apapun selama kita merdeka tidak pernah anggaran itu turun. Kalau dia turun kita pinjam lagi dari luar. Tapi karena itu anggaran pendidikan tidak pernah turun. Tapi karena efeknya tidak. Nah di sini letaknya di siapa yang atur anggaran yang baik ini dan siapa yang membuat dan sistem apa yang dipakai untuk itu. Itu yang menjadi, karena para mahasiswa ini tentu diharapkan aktif, tapi juga menerima apa yang terjadi di atas 3 itu. Jadi ya guru yang bagus dan sistem yang bagus. Seperti saya dan juga semangat. Semangat itu penting untuk kita untuk belajar. Zaman dulu saya waktu SD saya selalu 4 kali pindah sekolah. Saya SD pertama baik, tapi karena datang tentara
dipakai oleh tentara sebagai asrama sementara, maka kita pindah dibawa ke ruang guru. 1 tahun itu pindah lagi ke sekolah darurat yang atapnya hanya kerugian dan sebagainya. Terus pindah lagi ke tempat bengkel, bekas bengkel tentara. Tapi lulus SD juga dengan baik. Sering saya bilang sama anak saya, cucu saya, kamu baik sekolah berapa ya Papa? Dulu sekolah di bawah rumah, jadi wapres juga. Jadi karena semangat ada, jangan semangat hilang, dan juga seperti semangat guru dan murid tetap terkendali dan sistemnya tidak. Saya sudah ucapkan, saya sudah ulang pidato yang sama-sama jadi juga di Keraton, bahwa dan tentu anggaran penting, cuma dipakainya bagaimana. Jadi bukan jumlahnya, tapi dipakai untuk apa. Jangan dipakai di luar yang 4 tadi. Infrastruktur, guru yang baik, sistem yang baik. Tentu itulah. Begitu dia melenceng, dan sekali lagi tidak pernah akan turun, terkecuali kalau negara ini bangkrut. Karena kalau tidak dicapai 20%, pemerintah bisa jatuh. Kenapa? Karena angka itu ada di konstitusi. Kalau ada di undang-undang saja, ya bisa diatur-atur. Hanya 3 negara di dunia yang angka ditetapkan dalam anggaran dasarnya, hanya Indonesia, Taiwan, dan Brazil. Hanya itu 3 negara yang ada angka tentang pendidikan di undang-undang dasar. Sekarang tentu bagaimana melaksanakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Tentu kebersamaan kita, pengoreksian kita, dan detailnya. Memang ada kecenderungan dalam keadaan yang susah. Semua yang ada aspek pendidikan masuk ke angka 20%, supaya mencukupi. Nah, ini sebenarnya kemarin dibicarakan, apa itu bisa atau tidak. Memang pendidikan juga untuk jadi apa, tapi apa itu termasuk dalam skala undang-undang dasar bahwa itu 20% angka itu. Tapi lepas daripada itu ialah adanya temuan dan kejujuran kita semuanya. Kenapa China maju? Tentu dalam waktu yang 40 tahun dia sudah membawa banyak negara, hampir mendekati Amerika. Dikira ya ekonomi China lebih tinggi daripada ekonomi Amerika. Karena dia inti pendidikannya ialah disiplin. Tidak bisa melihat ada teori tentang liberal dan illiberal education. Dia memilih illiberal education. Amerika liberal education. Negara-negara Eropa sebagian liberal, sebagian illiberal education. Dapat dilihat kalau illiberal education akhirnya tidak merdeka, tapi disiplin. Merdeka juga, kalau disiplin juga tidak berarti tidak merdeka, tapi lebih kepada disiplin untuk semuanya. Seperti itu. Maka tingkat kedisiplinan itu, ya memang kedisiplinannya berbeda. Kalau zaman dulu tidak disiplin, dirotan oleh guru. Sekarang guru sedikit menyentuh rotan muridnya, langsung bapaknya lapor ke polisi. Jadi tentu guru menegakkan disiplin itu
tidak berbeda zaman itu. Apalagi dihilangkan angka-angka ranking. Ranking itu bagus untuk menjadi bagian daripada tingkat sukses sehingga dia bertarung untuk itu, untuk mendapat sukses nomor 1 di kelas. Dulu cucu saya begitu dia dapat ranking 2 dan 3 langsung datang lapor, Pak, saya nomor 2 atau nomor 3. Kalau dia dapat nomor 25 dia diam-diam saja. Tapi ada rasa percaya karena ini dunia kompetitif, maka sejak awal harus bersaing. Kenapa hilang? Kenapa semua naik kelas, orang naik kelas? Justru orang itu pendidikan harus reward and punishment. Kalau hanya semua reward, tidak akan pernah terjadi disiplin. Semua naik kelas. Jadi belajar tidak belajar, dia naik kelas. Ini semua sistem ini sangat ya. Dalam suatu setelah saya bicara, ini saya sedikit beritahu. Setelah saya bicara bahwa kurikulum Merdeka itu tidak cocok untuk secara nasional. Bisa dilaksanakan untuk terbatas satu sekolah atau 2 sekolah. Teman saya, anaknya Pak Kures, yang punya cita dia dipakai seperti Merdeka itu. Terus minta ketemu saya, kasih waktu sini. Dia sama seakan-akan minta klarifikasi, mengkomplain kenapa saya bilang kurikulum Merdeka itu tidak cocok secara nasional. Dia jelaskan saya. Pertanyaan saya sederhana saya. Anda dicinta itu bayar berapa itu Anda? Untuk masuk bayar 100 juta. Tiap bulan bayar 10 juta. Jadi memang bisa dipakai dan muridnya cuma 20 setelah gurunya 2. Bisa Merdeka karena tiap hari diatur. Tapi di daerah-daerah yang muridnya 40 orang satu kelas, muridnya 1, gajinya 5 juta, bagaimana bisa tetap Merdeka? Finland satu kelas cuma 16. Dia boleh hari ini kimia ada labnya, hari ini fisika ada labnya, mau musik ada bandnya, mau olahraga ada tamannya. Karena penduduknya di Bali juga income per kapitanya $70,000 per bulan per tahun. Ini cuma 4.500. Bagaimana mau dimerdekakan itu keadaan itu? Itu kesalahan pokok yang terjadi dalam sistem. Cina disiplin. India awal ujian nasionalnya seperti ini mau kiamat kalau tidak senang. Sehingga anak belajar. Jadi mari kita perbaiki sistem yang lebih cocok untuk negara seperti kita. Apalagi yang memimpin semua kalian tidak pernah ngerti apa namanya itu dan jarang pula kita merasa belajar untuk menjelaskan kenapa saya bilang begitu. Bagaimana kalau Pak Rektor IPB jalan ke kampus ini mau mahasiswa bagaimana kira-kira? Atau dosen-dosen yang lain kalau tidak datang kita juga tidak datang. Bagaimana? Jadi memang bukan anggarannya yang salah, bukan konstitusinya yang salah, tapi dia menegakkan atau melaksanakan konstitusi. Karena sekali lagi apapun yang dilaksanakan, dia selalu dimulai. Saya katakan sekarang ini persaingan dunia
Israel bisa menghancurkan Palestina sekarang hebat. Karena negaranya hanya penduduknya 8 juta. Perang sekarang bukan perang banyak-banyakan tentara, tapi teknologi yang ilmu yang bukan banyak-banyakan tentara. Dulu perang dunia itu banyak-banyakan tentara yang negara normal, tapi sekarang push pikiran. Siapa yang berpikir bahwa pager dipakai sebagai bom? Tidak ada yang berpikir menghancurkan ekonomi, tapi ilmu yang segalanya itu. Mau pertanian, dulu pertanian kita swasembada tahun 70, 80, karena penduduk cuma 150 juta. Sawah masih banyak. Sawah masih 12 juta. Sekarang sawah tinggal 8 juta. Penduduk bertambah 2 kali lipat. Jadi apa solusi? Teknologi. Teknologi. Tidak berarti harus perluas sawah gimana cara? Ya harus ditingkatkan penghasilan petani dengan memperbanyak produksi. Jadi semua kembali ke teknologi. Sekarang Anda tidak perlu tanya ke guru kalau ada masalah-masalah. Tinggal kasih buku dan dapat semua. Jadi orang kita tanya berapa umurnya, nah ini Bapak Kamarudin. Tidak perlu tanya sama dia, dikasih. Oh umurnya sekian. Semua kita tergantung berteknologi. Artinya kita tergantung pendidikan yang kita. Tanpa itu kita ketinggalan. Contoh ketinggalannya, kekayaan kita diborong keluar karena dianggap kita tidak bisa, padahal kita bisa. Dia siapa yang punya ini? Kita, tapi siapa yang punya? China, karena dengan dasar kamu tidak tahu. Padahal kita tidak tahu. Salah satu masalahnya yang kita tadi tidak percaya. Banyak orang mengatakan orang salah, ya salah itu juga pelajaran. Itu salah pelajaran. Kalau tidak pernah salah, itu tidak pernah belajar. Yang lebih baik. Nah, dari bermacam-macam itu, maka maksud dia menegakkan amanah ialah mencerdaskan. Bagaimana mencerdaskan? 4 faktor mencerdaskan. Kaya udara, infrastruktur, sekolah, kampus, peralatan, dosen yang baik, kemudian sistem termasuk kurikulum yang sesuai dengan yang sesuai dengan itulah maka itu kita harapkan semua dalam pertemuan ini. Tentu kita berupaya bersama-sama karena ini di tempat DPR MPR, maka berarti pembicaraan itu untuk dilaksanakan oleh wakil-wakil kita dan untuk menguatkan seluruh bangsa ini, untuk mencerdaskan bangsa ini agar tidak memanfaatkan. Saya ingin ulangi, orang tidak bisa dikalahkan yang kaya karena sumber daya alam dengan orang negara yang mempunyai sumber daya manusia. Boleh kaya, tapi diambil orang karena tidak tahu. Boleh kaya sumber daya alam, tapi kurang negeri. Jadi kalau menyelamatkan masa datang, gabungan sumber daya alam yang kuat dengan sumber daya manusia yang tinggi, itulah bisa memakmurkan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum.